Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kloter Bapak Kiai Haji Zainur Rahman MPDI, calon doktor, Al-Hafiz, Ketua Kloter kita. Yang saya hormati PHD atau pembimbing haji daerah yang dalam perjalanan ke sini. Yang saya hormati juga rekan tim pembimbing kesehatan haji Indonesia yang juga dalam perjalanan kemarin, serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hujjaj, para hajjah, jemaah Kloter 14 Kota Bandar Lampung yang senantiasa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar hajinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita bersilaturahim di tempat ini yang terakhir di majelis ini, dalam rangka kepulangan kita yang akan sampai pada ba'da subuh nanti. Kita semua akan bersama berangkat dari hotel ini yang mana terdiri dari dua tempat, yang satu di Hotel 909, yang satu lagi jemaah dari Hotel 908 At-Taisir. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Kloter 14 termasuk yang paling sukses di dalam menjaga persatuan dan kesatuan dan pelaksanaan ibadah-ibadahnya. Begitu juga dalam hal menjaga kesehatan, dalam hal pengabdian di dalam bidang kesehatan, kami merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani para jemaah Kloter 14 dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan selamat, tidak ada satupun di antara kita yang meninggal, insyaallah ya. Insyaallah. Satupun tidak ada yang meninggal, kita akan kembali dalam keadaan utuh. Bahkan bertambah lagi dengan 5 anggota yang tadinya terpisah sebelumnya. Waktu berangkat tidak bersama kita, tetapi sekarang pulang bisa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga sudah menunaikan semua rukun, wajib, haji dan sunnah di dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan di antara kita, termasuk jemaah rizki, jemaah yang sakit, jemaah yang harus digotong, harus dituntun, yang salah satu di antaranya adalah Bapak Muhammad Ali yang ada di kamar kami sebagai ketua kloter dan pembimbing ibadah, yang sampai dengan saat ini juga masih Bapak Kiai Haji Zainur Rahman MPD, calon dokter, kandidat doktor, dan Al-Hafiz. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawati wal ardh. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيئا وظهر بين الطائفين والقائمين والركع السجود. Al-ayat. Yang kami hormati TPHI, TPII atau pemimpin ibadah Bapak Haji Rosyid, yang kami hormati PHD pemimpin ibadah Bapak Dr. Suyitno, yang kami hormati pada Ustaz E.M. Syaifullah, yang kami hormati kepada Ketua Rombongan, Ketua KAU JKK 14, dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Duyufur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur. Insyaallah kita nanti di yaumul qiyamah dapat bersama-sama dengan baginda Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Duyuf Rahman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala JKG 14. Pada malam hari ini sengaja kami perangkat kloter mengajak kita untuk berkumpul bersama dengan tujuan pertama adalah muhasabah atau introspeksi diri. Apa yang telah kita laksanakan di musim haji ini, di kedua tanah suci ini. Bagaimana nilai-nilai ibadah haji kita? Apa yang harus kita dapatkan dari ritual ibadah umroh dan haji kita? Apakah umroh dan haji itu hanya selintas begitu saja? Karena kalau kita pikir-pikir, ya, ibadah umroh dan ibadah haji itu kalau kita tidak bisa meresapi, ya hanya sekedar perjalanan ritual fisik saja. Tawaf misalnya mengitari Ka'bah 7 kali, ya hanya jalan seperti itu saja. Kalau kita tidak mengambil nilai dari tawaf tersebut, sa'i ya hanya berjalan-jalan seperti itu aja. Kadang-kadang kita timbul emosi, kadang-kadang malah berjalannya kita sambil ngobrol, sambil bercakap-cakap. Nah, kalau kita renungi juga, kita wukuf di Arafah, ya hanya seperti itu saja. Ya, di dalam tenda ngobrol-ngobrol, kemudian keluar sambil merokok kadang-kadang. Di Muzdalifah yang seperti kemarin mabit di Muzdalifah, sampai kita alhamdulillah dipuji oleh Allah. Kemudian ada yang mungkin di antara kita yang emosinya kurang terjaga, sampai mengeluarkan kata-kata yang dalam tanda kutip di dalam ibadah haji ini kurang disarankan. Ya hanya seperti itu aja. Kemudian kita kemarin mabit di Mina dengan 4 bintang seperti itu. Kemudian ketika kita akan kembali ke Mekah, sempat ada drama lagi seperti di Muzdalifah, bus tidak ada dan lain sebagainya. Kemudian ada timbul emosi juga. Ya hanya seperti itu aja. Maka sebenarnya apa sih nilai-nilai dari ibadah haji dan umroh itu? Apakah hanya muter-muter seperti itu aja? Nah, malam hari ini marilah kita introspeksi semuanya, muhasabah. Dan kemudian kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua dikumpulkannya kita pada malam hari ini adalah kita akan musyafahah atau saling bermaaf-maafan, saling melapangkan dada kita, saling membukakan pintu maaf antara kita. Apabila di dalam 40 hari kurang lebih ini kita bergaul, mungkin ada salah di antara kita, maka marilah pada malam hari ini kita saling membukakan pintu maaf antara kita, sehingga kita kembali kepada keluarga kita, sudah tidak ada lagi keganjalan
kesalahan antara kita. Itulah dua tujuan mengapa kita berkumpul pada malam hari ini. Dan nanti insya Allah makna haji, makna umroh, introspeksi diri, muhasabah nanti akan diterapkan lebih lanjut oleh pembimbing ibadah haji kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai ketua kloter, saya sekaligus ingin memberitahukan untuk kelancaran perjalanan kita esok hari. Insya Allah kita akan meninggalkan hotel kita ini sesuai jadwal, yakni kurang lebih jam 4:30 atau jam 4:30, atau lebih enaknya itu sesudah sholat subuh. Namun demikian, dari maktab itu menginformasikan kepada kita bahwa nanti koper itu sudah harus diturunkan sekitar maksimal itu jam 2:30. Koper-koper kita yang koper tentengan itu yang 7 kilo nanti harus disusun di lobi ya sekitar jam 2:30. Karena 2 jam sebagaimana kloter-kloter yang lain yang telah kita saksikan, 2 jam sebelum keberangkatan itu bis sudah menunggu di depan hotel. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah sholat subuh kita langsung akan menuju ke Jeddah. Dan kemudian kami informasikan bahwa kita harus masuk ke bis. Berdoa mudah-mudahan haji dan hajat kita semuanya mabrur dan mabrurah. Amin. Gimana kabar malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ini malam terakhir perpisahan kita di Weda Al Khair, Jawar Mansur, ya tepatnya Mekah, Arab Saudi. Maka seperti apa yang disampaikan oleh ketua dan pemilik ibadah tadi, bahwasanya apa yang kita bawa pulang ini harus bermakna. Maka saya ingin mengajak kita semuanya sebelum kita berpisah, saya ingin sampaikan bahwasanya saya selaku pembimbing ibadah untuk PHD Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu sekalian serta kesabaran, keikhlasan yang sudah diperbuat oleh kita semuanya. Insya Allah apapun bentuknya, insya Allah ini menjadi asbab Bapak Ibu semuanya bergelar haji yang mabrur dan mabrur. Dan kita akan coba bermuhasabah Bapak Ibu sekalian. Sedikit kita bermuhasabah, kita mengingat kembali kira-kira kalau dihitung nilai 100, kalau kita boleh jujur masing-masingnya, kira-kira kita dapat nilainya masing-masing berapa, kita yang tahu. Dari mulai rofat, fusuk, jidal, adakah yang terlanggar? Adakah dari aturan Allah yang tergores sehingga tercoreng, bahkan mungkin runyam sehingga mengurangi dari makna serta nilai daripada ibadah haji kita? Maka kita yang tahu. Kira-kira kalau nilai kita ini nilainya berapa, kita yang tahu. Mungkin ada yang punya nilai 100 sempurna, ada yang punya nilai 99 ke bawah juga mungkin ada. Kita yang tahu. Maka kita mau malam hari ini introspeksi diri. 12 tahun kita menunggu. Bahkan ada yang lebih, menunggunya lebih. Hasilnya seperti ini, kita yang tahu. Nah, kita akan coba mengintrospeksi diri malam hari ini. Mudah-mudahan kita semakin sadar, ya Allah, kalau memang banyak kekurangannya haji kami, ya Allah, tolong sempurnakan dengan maaf dari saudara-saudara kami. Mungkin kita menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Mungkin sholat kita masih banyak yang di kamar. Padahal top ciri haji yang mabrur itu salah satunya sholatnya berjamaah. Belajar dengan salah seorang sahabat ini, beliau tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sampai setiap harinya. Ketika subuh, satu hari tidak kelihatan di mana sholat berjamaah. Ternyata ketika ketahuan sama Rasulullah, didatengin itu jauh, jaraknya kira-kira sekitar 4 kilo sampai dengan 3 jaman lah perjalanan jalan kaki. Ternyata pada saat sampai ke rumahnya, istrinya berkata, kenapa suamimu kok tidak berangkat ke masjid? Jawabannya, karena dia meninggal dunia, ya Rasulullah. Jadi seumur hidup ketika dia memeluk Islam, dia selalu ke masjid, sehingga Rasulullah sampai ke sini. Ternyata dia meninggal dunia, jadi dia tidak ke masjid. Masya Allah. Tapi istrinya berkata, ya Rasulullah, cuma saya ini ada beberapa hal pertanyaan. Kenapa kok dia ini kok sebelum meninggal itu kok dia ngomong,
Jawaban Rasul apa yang ditanya? Kok dia ngomong kenapa cuma separuh? Kenapa kok dekat sekali? Kenapa kok nggak lebih jauh? Begitu. Ternyata ditanya sama Rasul, apa itu penyebabnya? Rupanya Rasulullah berkata, Masya Allah, suami kamu ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dulu dalam perjalanannya, jadi namanya itu Sa'ban. Ya. Jadi beliau ini kalau berjalan dari rumahnya sampai ke masjid itu 3 jam perjalanan. Rasulullah mendatangi rumahnya sekitar 3 jam. Tapi nggak pernah telat sholat berjamaah. Apa yang dia sesalkan rupanya? Kata Rasulullah, dia menyesal ketika meninggal dunia. Apa katanya? Ya Allah, kenapa cuma segitu jaraknya? Jarak 3 jam dianggapnya sama dia terlalu singkat berangkat ke masjid. Yang kedua, dia mengatakan, kenapa ya Rasulullah, kalau dia mau meninggal dunia mengatakan, kenapa cuma separuh? Karena pada waktu itu kata Rasulullah, dia pernah ada seorang pengemis dan dia memiliki 1 potong roti. Dan dia ingat betul waktu itu dia juga lapar, maka dibagilah 2 itu potongan roti tersebut. Sehingga yang dapatnya cuma setengah. Akhirnya dia mengatakan, kenapa cuma separuh? Orang yang sudah seperti itu saja menyesalnya luar biasa. Bayangkan kita Bapak Ibu, coba cek, mungkin masih ada yang pernah sholat di kamar karena sesuatu maupun uzur. Kita belajar untuk mengintrospeksi diri. Kira-kira orang yang sudah sesempurna seperti tadi aja menyesal. Kira-kira penyesalan kita seperti apa? Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya selaku pembimbing ibadah haji daerah Kota Bandar Lampung. Saya ingin mengajak kita semuanya mengintrospeksi diri kita, kemudian meminta ampun dan minta kepada Allah tambahan pahala. Ya Allah, kalau emang ada kurangnya ya Allah, tolong berikan kecukupan sempurna. Maka mari kita sama-sama pandang hati kita sejenak. Kita akan sama-sama minta kepada Allah pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama istighfar. Mari Bapak Ibu semuanya. Kita semua yang tahu diri kita nilainya seperti apa. Semuanya dorong khusyuk terlebih dahulu. Kita fokus dengan dosa kita masing-masing. Kira-kira kita sudah diampuni belum dosanya dengan amalan yang kita perbuat. Maka kita minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dan nantinya kita bisa tetap bergelar haji yang mabrur dan mabrur. Mari kita istighfar. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khutub. Kau pandang kami ya Allah. Saat kami ada di Musdalifah banyak mengeluh kami ya Allah. Banyak kami kurang bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Padahal di Musdalifah ya Allah adalah contoh bagaimana kami dalam kubur. Bekal kami itulah yang kami bisa rasakan ya Allah. Apa harta kami tak berguna sama sekali. Apa kedudukan kami tak bermakna sama sekali ya Allah. Tapi saat itu kami ya Allah mengeluh banyak-banyak, ampuni kami ya Allah di Musdalifah ya Allah. Atas ketidaksempurnaan diri kami ya Allah. Pada kami saat di Mina ya Allah. Banyak kami ya Allah berkata-kata yang masih kurang baik ya Allah. Emosi kami meledak. Rasa tidak suka ada ya Allah, maafkan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Karim, atas amanah-amanah yang ada di pundak kami yang kami belum amanah, Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha menilai ya Allah. Jangan sampai menjadi mudarat dalam diri kami Allah karena kami kurang amanah ya Allah. Ya Karim, ampuni segala dosa kami. Engkau yang Maha mengetahui segala hal diri kami. Ya Karim, saat kami melempar jumroh ya Allah, kami niatkan untuk melempar segala keburukan hati diri kami ya Allah. Tapi nampaknya dengan sekarang kami masih saja keras sepertinya ya Allah. Kami masih saja pemarah, masih emosional. Apa fungsi kami haji saat ini ya Allah? Tolong lembutkan kembali hati kami ya Allah. Sehingga kami pulang nanti, orang tua kami, anak istri, suami, melihat kami memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur ya Allah. Ya Allah ya Karim, sungguh kami menjadi contoh perwakilan umat seluruh dunia ya Allah. Maka jadikanlah teladan pada diri kami. Jadikan diri kami orang-orang yang penuh dengan amanah ya Allah. Jadikan diri kami adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ya Allah amanah-amanah terbaik ya Allah. Ya Karim, panggil kami ke sini kembali ya Allah. Saat kami di Indonesia kami kepingin ke tanah suci. Saat kami di tanah suci kami kepingin ke tanah air. Ya Allah, ampuni dosa kami, kehilapan kami ya Allah. Banyaknya belanjaan kami, maafkan kami ya Allah. Sehingga kami terkadang lupa dengan ibadah padamu ya Allah. Ya Karim, Kau Maha menilai. Ya Allah, Kau Maha bersyukur, asyakur. Maka bersyukurlah atas apa yang kami lakukan ya Allah. Dan nilailah segala kelembutan yang telah kami berikan ya Allah.
berikanlah pahala yang melimpah ruah lagi membawa berkah ya Allah. Menjadikan rumah tangga kami syakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Kabulkanlah, mudahkanlah ya Allah. Ya Karim, jadikan akhlak yang baik saat kami pulang nanti. Rubah keluarga kami lebih baik lagi ya Allah. Anak-anak kami menjadi anak yang lembut hatinya ya Allah, yang hafiz dan hafizah ya Allah, yang alim dan alimah, dai serta daiyah, abid serta abidah. Kabulkanlah ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur dan mabrurah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz selaku PHD saya pulang ke besok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa barak wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ضربت عليهم ذلة أينما ثقفوا إلا بحول من الله ورحمة من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال الله تعالى أيضا وأصدق الآيات إن أذهان ربكم إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. قل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة أفضل وبينهما الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم. Hingga berhenti TPI, PHD, dan fokus. Kalau Bapak Ibu haji-haji yang semua mudah-mudahan diberikan Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dapat hadir berkumpul silaturahim dalam acara mengevaluasi diri apa yang telah kita laksanakan selama ibadah haji, baik rukun, wajib, dan sunnah yang telah kita laksanakan. Apa banyak kebaikan, apa banyak kesalahan, apa banyak kelebihan maupun kekurangan. Tentunya masing-masing kita tahu kualitas apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita lakukan selama perjalanan ibadah haji. Kita berharap dengan kelebihan dan kekurangan yang kita lakukan selama pelaksanaan ibadah haji, berharap semua ibadah kita yang wajib yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita semua mendapatkan lebih pahala haji dan makan dari umrah yang insya Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau lah, haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang berbahagia dalam perbuatan jika di 14 ini insya Allah kita semua beserta keluarga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya secara pribadi mewakili seluruh jamaah dari kawan-kawan dan juga jemaah yang bergabung di Yayasan Safatul Madinah maupun di Al-Baik.
kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menghargai yang setinggi-tinggi kepada tugas waktu kebiasaan kita dari atas yang telah membimbing, yang telah memberikan kegiatan kepada kami. Walaupun kami kadang kurang bersyukur apa yang telah diberikan oleh seluruh tugas tadi telah disampaikan, baik di Arafah, di Muzdalifah, maupun di Mina. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita melayani atau tidak bisa dilayani. Dan sesungguhnya terkadang emosi amarah mudah menyalahkan, mudah memberikan dan sebagainya. Itu semua karena kekurangan kami, kebodohan kami, kealaman kami, kurang sabar kami. Maka itu pada kesempatan ini kami every Haji very busy. Assalamualaikum every Indonesian Haji. Indonesian Haji actually very polite and very gentleman. I want see one day Indonesian Haji polite. No more see any race. All Bangladeshi people for Indonesian Haji, all here is any wrong, forgive me. Yeah. Beliau sangat berkesan dengan jamaah kita dan menyampaikan bahasanya jamaah haji dari Indonesia yang terkenal baik-baik, dan beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sebagai bentuk hadiah untuk kita semua, dan terima kasih untuk hadiah-hadiah yang sudah diberikan untuk beliau-beliau. Di antara banyak sedekah-sedekah dari Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, beliau sangat berterima kasih sekali. Okay, thank you everyone. Thank you. Beliau mengucapkan thank you, terima kasih untuk kita semuanya. Semoga bisa ketemu lagi dalam kesempatan. Insyaallah. Barakallah. Salam-salamat. Mari kita bersalawat bersama, saling memaafkan Bapak Ibu sekalian. Bismillah.